Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, aparatur sipil negara, kantor urusan agama Kecamatan Bayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji beserta syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita dapat beraktivitas melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara di kantor urusan agama Kecamatan Bayang. Mudah-mudahan segala pengabdian dan amal soleh kita untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Kecamatan Bayang yang berurusan ke kantor urusan agama ini, mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita yang akan menambah bekal kita untuk menuju alam yang kekal abadi di akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah sebagaimana yang kita nikmati pada saat ini. Bapak dan Ibu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan kegiatan kita sebelum kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita laksanakan ta'limul hadis wa tahsinul Quran. Pembahasan kita tentang ta'limul hadis pada saat ini adalah masih hadis-hadis tentang ikhlas. Hadis yang kedua 1209. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanah kamilah fa in hamma biha wa 'amilaha katabaha Allahu lahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu lahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa 'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atun wahidah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat dari Tuhannya azza wa jalla, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, kemudian ia tidak mengamalkannya, Allah akan mencatat untuknya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai 10 kebaikan di sisinya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda. Dan barang siapa berniat melakukan keburukan dan tidak melakukannya, Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai satu keburukan. Kita ulangi.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara riwayat dari Tuhannya Azza wa Jalla. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian dia menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, kemudian ia tidak mengamalkannya, Allah akan mencatat untuknya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan kebaikan, kemudian mengamalkannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai 10 kebaikan di sisinya sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat ganda. Dan barang siapa berniat melakukan keburukan dan tidak melakukannya, Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika ia berniat melakukan keburukan kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Allah mencatat kebaikan dan keburukan, yakni memerintahkan kepada para malaikat pencatat amal untuk mencatatnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmat serta kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Jika kita berniat melakukan satu kebaikan, maka itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Jika kita berniat melakukan kebaikan lalu kita amalkan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuknya 10 kebaikan sampai 700, bahkan sampai berlipat ganda. Inilah maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Namun jika kita berniat melakukan keburukan dan kita tidak jadi melakukan keburukan itu, maka kita memperoleh satu kebaikan yang sempurna di sisi. Berniat buruk dan membatalkan niat itu, maka kita mendapatkan satu kebaikan. Jika kita berniat melakukan satu keburukan lalu kita melakukannya, maka Allah mencatat untuk yang melakukannya sebagai satu keburukan. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala, inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita hamba-hambanya yang hidup ya zaman ini. Jadi untuk itu selalulah berniat untuk melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu belum mungkin untuk kita lakukan, dan jauhilah segala niat untuk keburukan agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan buruk itu. Demikian ta'lim hadis kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan kita dan amal-amal kita semakin baik untuk masa-masa yang akan datang. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.